Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Panggung Handoko selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 7 akan melakukan presentasi serta diskusi online mengenai sengketa kewenangan organ lembaga negara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Najibah Amelia dengan NPM 030, yang akan menjadi moderator yang akan memandu berjalannya presentasi serta diskusi pada hari ini. Serta berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Baik, langsung saja kepada rekan-rekan kelompok 7, dipersilakan untuk memulai. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Olga Divana dengan NPM 022. Saya akan memulai presentasi dengan pengertian lembaga negara. Slide-nya bisa diubah dulu mungkin. Sudah. Baik, pengertian lembaga negara. Lembaga negara atau yang dapat disebut dengan lembaga pemerintahan merupakan suatu lembaga yang memiliki kedudukan di pusat, di mana tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Lembaga negara merupakan lembaga yang benar-benar bertumpu pada negara. Hal tersebut dikarenakan lembaga negara dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu sendiri. Untuk mencapai tujuan negara, anggota di dalam suatu lembaga negara juga menjadi aspek penting yang harus turut menjaga kestabilan kinerjanya. Lembaga negara terbagi menjadi dua bagian besar menurut George Jelinek, yaitu yang pertama, sebagai alat-alat perlengkapan negara yang langsung, dan dua, sebagai alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung. Indonesia sendiri menganut trias politika dalam pemerintahannya. Trias politika adalah pembagian pemerintahan negara dalam 3 bagian dalam kedudukan yang sejajar, yaitu bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga bidang tersebut berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga bidang tersebut memiliki wewenang dan fungsi masing-masing namun saling berkaitan dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Bisa dilanjut untuk materi selanjutnya. Yang kedua, pengertian sengketa wewenangan lembaga negara. Ya, terdapat stratifikasi pengertian kata sengketa. Ada yang kadar rendah, menengah, dan kadar tinggi. Pengertian pertama itu perbedaannya terdapat pada kata dasarnya, yaitu pendapat, pertengkaran, pembantahan, yang merupakan sengketa kadar rendah. Jadi, perbedaan pendapat yang diparalelkan dengan pertengkaran dan pembantahan merupakan sengketa dalam kadar rendah. Kontak fisik dalam hal ini belum merupakan suatu masalah yang harus kemudian menimbulkan perbedaan pendapat, belum. Sengketa dalam kadar ini lumrah sekali dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga hingga kehidupan bernegara. Karena itu perbedaan pendapat terjadi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah seperti diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Dalam rapat-rapat dan bahkan dalam sidang badan perwakilan rakyat, serta perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, termasuk kategori dalam sengketa kadar rendah. Ya, selanjutnya. Pihak-pihak dalam sengketa kewenangan. Pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan tersebut tampak
bahwa para pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara, yaitu lembaga-lembaga negara, baik pemohon maupun termohon dalam sengketa tersebut, keduanya lembaga negara. Namun, tidak setiap lembaga negara dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebab di situ ada pembatasan bahwa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar artinya bahwa hanya lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD yang dapat sebagai pihak dalam sengketa yang akan diputuskan oleh MK. Sebaliknya, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Tetapi UUD 1945 tidak menentukan dengan tegas lembaga-lembaga negara yang memenuhi syarat sebagai pihak dalam sengketa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah objek yang dipersengketakan. Dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi objek adalah sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara tersebut. Sehingga yang menjadi isu pokok yaitu kewenangan konstitusional lembaga negara yang dalam pelaksanaannya mengalami gangguan atau hambatan oleh lembaga negara yang lain. Jadi penting harus dapat dibuktikan yaitu mengenai apakah lembaga negara pemohon memiliki kewenangan konstitusional dan apakah kewenangan konstitusional tersebut secara nyata dirugikan oleh adanya putusan pemohon. Karena itu, objek sengketa kewenangan antar lembaga negara harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur yang pertama adalah adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD. Yang kedua, adanya perbedaan penafsiran antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait terhadap maksud UUD 1945. Kewenangan konstitusional maksudnya yaitu suatu kewenangan berdasarkan hukum yang ditentukan secara eksplisit maupun implisit di dalam UUD 1945. Di dalam UUD 1945 ini tidak setiap lembaga negara ditentukan secara eksplisit kewenangannya, melainkan hanya ditentukan kekuasaan dan pembentuknya. Sedangkan kewenangannya ditentukan lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan pembentukannya. Misalnya Bank Sentral, wewenangnya tidak ada ditentukan di dalam UUD 1945. Pasal 23D UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Jadi, sama sekali tidak ada ditentukan apa kewenangan bank sentral. Tetapi, UUD 1945 di sini menjamin bank sentral tersebut sebagai institusi yang independen, sehingga kewenangannya yang akan diatur dengan undang-undang bersifat independen. Dengan demikian, pengertian kewenangan konstitusional lembaga negara lebih luas dan lebih fleksibel daripada pengertian kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang ditentukan dalam pasal 24C UUD 1945. Yang selanjutnya yaitu prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa. Yang pertama, prosedur pengajuan sidang sengketa informasi publik. Pertama, pemohon informasi mengajukan permohonan informasi kepada badan publik. Kedua, badan publik wajib merespon dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, kecuali informasi yang dikecualikan. Ketiga, badan publik memiliki waktu selama 10 hari kerja untuk merespon dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Keempat, jika dalam 10 hari kerja badan publik tidak merespon dan memberikan informasi yang diminta, pemohon bisa mengajukan keberatan kepada atasan badan publik. Yang kedua yaitu jangka waktu permohonan informasi. Permohonan informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh badan publik. Badan publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 kali 7 hari kerja dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan atau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. Jadi 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja. Yang selanjutnya yaitu pengajuan keberatan. Pertama, keberatan disampaikan kepada atasan badan publik. Kedua, atasan badan publik harus merespon atau keberatan dan memberikan informasi yang diminta selama 30 hari kerja. Ketiga,
Ketiga, jika selama 30 hari kerja tidak ada respon dari atasan badan publik, maka pemohon informasi bisa menggugat badan publik ke Komisi Informasi Daerah tingkat provinsi atau ke Komisi Informasi Pusat jika di tingkat provinsi belum terbentuk. Kemudian yang keempat ada pengajuan sengketa. Pertama, pemohon informasi mengajukan sengketa ke Komisi Informasi setelah 30 hari kerja. Ketika atasan badan publik tidak merespon, kedua, batas kerja setelah atasan badan publik tidak merespon atas keberatan. Ketiga, 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi sengketa informasi. Sengketa informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa informasi. Keempat, jika pengajuan sengketa melewati batas waktu 14 hari kerja, maka Komisi Informasi tidak wajib menerima permohonan sengketa informasi oleh pemohon. Kemudian yang kelima, penyelesaian sengketa. Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik menyatakan bahwa pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan BPID atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan BPID. Dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan BPID, terhadap perkara ini, pemohon telah mendapatkan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan, namun termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan yang lengkap. Dari 5 informasi yang diajukan, hanya 2 yang dijawab tanpa penjelasan dan untuk 3 informasi tidak ditanggapi. Menyampaikan identitas dan tidak menyalahgunakan informasi yang diminta. Kewajiban badan publik ada 4, yaitu yang pertama, menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan atas pelayanan informasi. Yang kedua, memberikan tanda terima permohonan dan keberatan atas pelayanan informasi. Yang ketiga, merespon permintaan informasi yang disampaikan oleh pemohon informasi. Yang keempat, memberikan informasi yang diminta, kecuali informasi yang dikecualikan. Kemudian yang terakhir ada mediasi. Dalam pasal 41 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Yang pertama, jangka waktu mediasi adalah 14 hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama. Yang kedua, apabila diperlukan atas dasar kesepakatan para pihak mediasi, dapat diperpanjang 1 kali dalam jangka waktu 7 hari kerja. Kasus sengketa kewenangan mengenai Pilkada Sabu Raijua. Bagaimana kasus tersebut bisa terjadi? Dikarenakan pemilihan bupati di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur tersebut dimenangkan oleh warga negara asing. Walaupun masih dalam proses pengecekan, tetapi sudah diakui sendiri oleh yang terpilih bahwa dia sudah berkewarganegaraan Amerika, di mana dalam pemilu pasangan calon legislatif tidak boleh WNA atau warga negara asing dan harus orang WNI atau warganegaraan Indonesia. Apa masalahnya? Calon Bupati Sabu Raijua, Orien Periwo Kore, yang berganti-ganti status warganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat yang dibuktikan dengan kepemilikan paspor Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan dan dikirimnya surat dari Kedubes Amerika Serikat ke Bawaslu terkait dengan status warganegaraan Amerika Serikat Orien Periwo. Sehingga dapat dikatakan bahwa calon Bupati Sabu Raijua, Orien Periwo, memiliki status kewarganegaraan ganda yang otomatis menggugurkan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian bagaimana solusinya, yaitu setelah dilakukannya beberapa rangkaian persidangan dan mendengar keterangan para saksi dan instansi yang berwenang, akhirnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi putusan dengan nomor 135-PHP.PUP/XIX/2021 yang dibacakan pada Kamis 15 April 2021 di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Orien Patriot Riwu Kore dan Tobias Uli dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. Ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan didampingi oleh 8 hakim konstitusi lainnya. Atas dasar keputusan tersebut, MK menyatakan yang bersangkutan tidak dapat menjadi calon kepala daerah karena bukan merupakan warga negara Indonesia, sehingga pemilihan bupati di Kabupaten Sabu Raijua dilakukan pemungutan suara ulang. Ya, selanjutnya yang kedua adalah kasus Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan antar lembaga negara atas pembelian saham PT Numot Nusa Tenggara. Bagaimana kasus tersebut bisa terjadi?
perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara terkait pembelian 7% saham PT Newmont NTT yang tercatat dalam perkara nomor 2 garing SKLN X garing 2012 telah memasuki agenda mendengarkan keterangan ahli atau saksi dari pemohon, termohon 1 dan termohon 2 yang digelar pada Selasa 27 Maret 2012 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Adapun lembaga negara yang terlibat sengketa kewenangan dalam perkara tersebut adalah antara Presiden Republik Indonesia selaku pemohon dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku termohon 1 dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK selaku termohon 2. Next. Apa masalahnya? Ahli tata negara Yursil Lazah Mahendra berpendapat bahwa dalam pembelian 7% saham divestasi PT NNT terjadi perbedaan titik tolak pemahaman mengenai persoalan tersebut. DPR menggunakan dasar hukum merujuk pada pasal 27 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Norma tersebut berada pada bab 6 yang berjudul Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat. Menurut Yusil, penggunaan pasal tersebut tidak dapat karena pembelian saham divestasi PT NNT tidak dilakukan dalam keadaan negara menghadapi krisis melainkan dalam kondisi normal. Ya, selanjutnya bagaimana solusinya? Oleh karena itu pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara merupakan salah satu kegiatan penyelenggara pemerintahan yang bersifat keperdataan sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional pemohon. Dengan demikian, maka kegiatan pembelian tersebut secara konstitusional tunduk pada ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya anggaran pembelian tersebut harus telah termuat di dalam Undang-Undang APBN dan sebagai pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di bawah pengawasan termohon 1. Manakala anggaran untuk pembelian tersebut belum atau tidak termuat dalam Undang-Undang APBN, maka anggaran tersebut dimasukkan dalam RUU APBN pada tahun berikutnya. Atau manakala dalam keadaan tertentu, pemohon memerlukan dana untuk suatu investasi sebagai tindakan penyelamatan perekonomian negara, sedangkan dana tersebut tidak termuat dalam Undang-Undang APBN. Hal demikian adalah wajar manakala diperlukan izin atau persetujuan termohon 1 sesuai dengan fungsinya dalam bidang anggaran. Maka sebagai putusan pemohon terhadap termohon 2 tidak dapat diterima serta menolak permohonan pemohon terhadap termohon 1 untuk seluruhnya. Kemudian adalah kasus sengketa kewenangan antara KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait kasus korupsi simulator SIM. Bagaimana kasus tersebut bisa terjadi? Kasus tersebut bisa terjadi karena adanya perebutan kewenangan antara Polri dan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi simulator SIM. KPK dalam melakukan penyidikan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dalam pasal 11 huruf A disebutkan, apabila terdapat suatu tindakan korupsi 20 yang melibatkan aparat penegak hukum, maka yang berhak melakukan penyidikan adalah KPK. Namun, Polri di sini menyatakan bahwa pihaknya berhak melakukan penyidikan karena berdasarkan Memorandum of Understanding atau MOU yang telah ditandatangani bersama oleh KPK, Polri dan Kejaksaan. Dalam pasal 8 di sini menyebutkan apabila KPK, Polri, atau Kejaksaan melakukan penyidikan dalam satu kasus yang sama, maka yang mempunyai wewenang adalah lembaga yang lebih dahulu melakukan penyidikan.
Kemudian, apa masalahnya? Bahwa ketidakjelasan yang timbul karena frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terjadi dalam penyidikan ganda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi atau SIM yang sedang disidik secara bersamaan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Bahkan dalam penyidikan yang dilakukan secara terpisah tersebut, Polri dan KPK ini menetapkan seorang tersangka yang sama. Jadi bagaimanakah solusinya? Polri akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan kasus tersebut. Pada Selasa sore tanggal 30 Oktober 2012, tim Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka membawa sejumlah berkas dan dokumen terkait kasus korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi. Keputusan yang diambil Polri tersebut berdasarkan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Oktober tahun 2012. Kasus sengketa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan pembuatan aturan dalam hal penyiaran. Bagaimana kasus tersebut bisa terjadi? Pemohon yang merupakan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Lembaga ini memang keberadaannya tidak disebutkan dalam UUD 1945, tetapi lembaga ini diberikan oleh UUD 1945 kewenangan tersendiri. Sedangkan pihak termohon yang merupakan lembaga negara, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam kasus sengketa ini, pemohon menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh lembaga negara lain yang berstatus sebagai termohon. Masalahnya, dalam kasus sengketa ini, di mana pemohon, yaitu KPI yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, Pasal 1 ayat 14, serta pada Pasal 33 ayat 4 dan 5, akan tetapi, pemohon merasa kewenangan konstitusional ini diambil oleh termohon karena termohon menyampaikan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran di luar pemohon atau lembaga penyiaran. Pelanggaran kewenangan konstitusional pemohon ini dilakukan oleh termohon dengan surat nomor 271 garis miring DJS KDI garis miring Kominfo garis miring 10 garis miring 2006 yang berisi penyampaian pemberian izin. Hal ini artinya termohon secara tegas telah melanggahi kewenangan konstitusional pemohon. Apalagi sesungguhnya perintah konstitusi yang dijabarkan melalui pasal 33 ayat 5 Undang-Undang Penyiaran mengatur izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan negara melalui KPI dan bukan pemerintah melalui KPI. Selain dari itu, termohon sama sekali tidak menghadiri berbagai rapat bersama dengan pemohon. Dalam menyusun kebijakan mengenai pemberian izin ini, hal ini dilakukan beberapa kali dan hanya mendapatkan tanggapan melalui surat, misalnya nomor 347, garis miring M Kominfo, garis miring 9, garis miring 2006, yang berisi tanggapan yuridis ketidakhadiran termohon. Bagaimana solusinya? Menimbang setelah melalui rangkaian persidangan yang telah dilakukan dengan menghadirkan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan barang bukti lainnya, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan dengan dasar hukum yang ada, Mahkamah berpendapat bahwa KPI sebagai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Dan oleh karenanya pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Sengketa kewenangan antara Polri dengan LPSK. Bagaimana kasus tersebut bisa terjadi? Bahwa telah terjadinya tindak pidana dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pegawai pajak Gayus Tambunan. Kedua, tindak pidana korupsi atau suap pada kasus PT Salma Arwana Lestari 24. Ketiga, penggunaan anggaran di Mabes Polri dan Polda di seluruh Indonesia. Setelah melaporkan kasus tersebut, Susno 2C mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pada tanggal 4 Mei 2010, selanjutnya dibuatkan perjanjian perlindungan nomor Perjan 007-LPSK-005-2010 antara LPSK dengan pemohon atau Susno 2C. Apa masalahnya? Titik sejarah penting terjadinya sengketa kewenangan antara lembaga negara Polri dengan LPSK ini terjadi bermula Susno 2C, mantan Kabareskrim Polri, melaporkan kepada Komisi 3 DPR RI dan Satgas Mafia Hukum pada tanggal 18 Maret 2010 dan tanggal 12 April 2010 bahwa adanya kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana solusinya? Sengketa tersebut tidak ada penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan kedudukan atau status kedua lembaga tersebut berbeda, di mana Polri sumber kewenangannya berdasarkan UUD 1945, sedangkan LPSK sumber kewenangannya berdasarkan undang-undang, sehingga tidak termasuk kualifikasi lembaga negara yang dapat bersengketa di MK. Karena lembaga negara yang diakui untuk bersengketa di MK hanyalah Polri, sedangkan LPSK bukan merupakan lembaga negara yang diakui dapat bersengketa di MK, yaitu terkait dengan sengketa kewenangannya. Serta berdasarkan hasil ketentuan bunyi pasal 31, ternyata MA tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan persoalan sengketa kewenangan antara lembaga negara. Maka dari itu merujuk dari ketentuan UUD 1945 bahwa lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara itu adalah Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu agar tetap ada satu pintu masuk, penulis tetap berpedoman kemungkinan penyelesaian sengketa kewenangan yang terjadi di antara Polri dengan LPSK itu tetap di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai mandat dari UUD 1945 untuk menyelesaikan persoalan sengketa kewenangan antar lembaga negara tersebut. Jadi kesimpulannya, sengketa pemenangan antar lembaga negara berarti perbedaan pendapat yang meningkatkan menjadi persengketaan antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain atas pemenangannya telah didirikan atau dirugikan atau terganggu. Penilaian tersebut terambil dengan pengertian definitif yang dikemukakan oleh Jimmy Anzidikie bahwa sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Sengketa tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurang memadai sistem yang mengatur dan mewadai hubungan antar lembaga negara yang ada di sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi hubungan antar lembaga negara yang bersifat horizontal, norma-norma yang semakin luas dalam UUD tahun 1945 dalam sengketa wewenang antar lembaga negara yang menjadi objek sengketa yaitu kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Sedangkan lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh UUD tahun 1945. Lembaga negara yang berwenang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD tahun 1945
pada pasal 24C. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 7 atas pemaparan materi yang luar biasa. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Kami persilakan kepada rekan-rekan kelompok 6 untuk dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand dan apabila terdapat kendala dapat melalui kolom chat yang tersedia. Baik, sudah ada yang bertanya dari Kak Siva Aji, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Siva Aji dari kelompok 6 dengan NPM 2207 1010 271. Pertanyaan saya, apa saja lembaga negara yang dimaksud telah ditentukan dalam undang-undang dan apa masing-masing kewenangannya? Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Siva atas pertanyaan diberikan. Apabila rekan-rekan kelompok 7 telah memahami pertanyaan diberikan, dipersilakan untuk menjawab. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Siva Ajli tadi, jadi untuk lembaga negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, Presiden, dan Wapres. Untuk masing-masing kewenangannya diantaranya untuk MPR, yaitu MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 45 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Kemudian untuk kewenangan dari presiden dan wakil presiden diantaranya adalah sebagai berikut: membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, serta mengajukan RUU APBN. Kemudian kewenangan DPR diantaranya adalah membuat undang-undang bersama Presiden, dan DPR berhak untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan usul dan mempunyai wewenang hak imunitas. Kemudian BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa keadaan keuangan yang diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan berupa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memutuskan hasil sengketa pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden, serta juga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 45. Dan yang terakhir adalah kewenangan dari DPD,
DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerahnya masing-masing. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, semoga dapat dipahami. Baik, terima kasih. Baik, apabila sudah puas dengan jawabannya, dapat berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Kak Novel Rafif, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Novel Rafif Syarian, NPM 295. Saya ingin bertanya terkait pengertian kata sengketa ya. Kan di dalam pengertian kata sengketa ini terdapat beberapa stratifikasi, seperti sengketa dalam kadar rendah, menengah, dan dalam kadar tinggi. Dalam hal tersebut, apa saja pengertian sengketa berdasarkan stratifikasinya? Dan mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Novel atas pertanyaan yang diberikan. Kepada rekan-rekan kelompok 7, apabila sudah paham dengan pertanyaannya, dipersilakan untuk menjawab. Ya, saya izin menjawab untuk pertanyaan Mas Novel tadi ya. Hakikat dari sengketa itu sendiri merupakan kata benda yang memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama itu perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, itu termasuk kadar yakni sengketa dalam kadar rendah ya. Yang kedua itu pertikaian atau perselisihan yang masuk dalam kadar menengah, dan yang terakhir adalah perkara yang berada di peradilan yang masuk dalam kadar tingkat tinggi. Pengertian yang pertama itu kadar rendah, jadi dapat diparalelkan seperti yang sudah disampaikan tadi di PPT. Pembantahan yang merupakan sengketa kadar rendah ini belum terjadi kontak fisik, melainkan hanya sekedar sudut pandang masalah yang berbeda, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Yang menengah, yang dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam kata benda, kata sengketa itu pertikaian atau perselisihan, sengketa ini umumnya cepat berakhir dan diselesaikan dengan mudah, tetapi sengketa ini bisa menjadi tingkat yang lebih tinggi di perkara atau di pengadilan nanti. Dan sengketa ini terjadi kontak fisik dan sebagai ekspresi dari perbedaan pendapat tersebut. Penyelesaian sengketa yang tidak segera dilakukan dalam sengketa yang menengah tersebut akan menimbulkan sengketa yang lebih tinggi, ya, yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu masuknya ke peradilan. Ya, apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Dipa selaku penjawab, dan terima kasih kepada Kak Novel selaku penanya. Apabila sudah paham, dapat dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi,
Sesi diskusi tanya jawab telah selesai dilakukan. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan kelompok 6 atas partisipasinya untuk membantu kelompok kami dalam presentasi dan berdiskusi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Panggung Handoko selaku dosen pengampu yang telah memberikan ilmu serta arahannya kepada kami. Semoga presentasi serta diskusi kami hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.